Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febitri Andini dengan NPM 10120176 dari kelas C6 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester pendidikan agama 3, yaitu yang berisi materi pertemuan 1 sampai dengan 5. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang ma'rifatullah. Yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Yang kedua ada at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju Allah. Yang ketiga ada al-manawi min ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Ada juga al-adillah ala wujudillah yang artinya bukti keberadaan Allah. Dan yang terakhir ada tauhidillah yang artinya mengesahkan Allah. Yang pertama, ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifatullah artinya usaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manfaat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ada al-khalifah, yaitu Allah menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua ada tamkinuddin, artinya yang diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Yang ketiga ada al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tertentu setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang berikutnya ada al-barokat yang artinya keberkahan yang melimpah, dan ada al-hayatun thayyibah artinya kehidupan yang baik, dan yang terakhir ada al-jannah yaitu surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah yaitu seseorang yang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah jika ia telah mengenali yang pertama asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga ada af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dukungan dalil yang kuat terhadap ahamiyatu ma'rifatullah. Yang pertama ada dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil-dalil yang bersandarkan berdasarkan nas. Yang kedua ada dalil akli. Dalil akli adalah dalil-dalil yang berasaskan akal. Yang ketiga ada dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir berdasarkan fitrah manusia itu sendiri. Yang ketiga ada at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Cara menuju ma'rifatullah ini terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama melalui ayat-ayat Allah. Ada ayat qauliyah, adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Quran dan hadis sahih. Terdapat dalam Quran surat Tin ayat 1-5. Yang kedua ada ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah selain yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah ini bisa berupa alam semesta beserta fenomena alam yang terjadi di dalamnya. Terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 53. Yang kedua ada melalui metode Islam dengan nakal dan akal, yang kedua membenarkan, dan yang ketiga menghasilkan iman. Yang ketiga melalui metode selain Islam, yaitu ada dugaan dan hawa nafsu, ada ragu-ragu, dan ada berakibat kufur. Yang selanjutnya ada al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat 2 hal yang menghalangi manusia mengenal Allah. Yang pertama mardu syahwat dan yang kedua mardu syubhat. Mardu syahwat atau penyakit hati. Yang pertama ada al-fisku atau kefasikan. Orang yang selalu melanggar perintah dan larangan Allah. Sikap perilaku ini yang menghalangi dirinya mengenal Allah. Yang kedua ada al-kibru atau artinya kesombongan. Hati seseorang yang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu. Lalu ada al-kizbu atau kedustaan. Sikap sombong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah tidak jauh dari orang munafik. Dan yang terakhir ada katsratul ma'asi atau maksiat, yaitu orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah. Yang kedua ada mardu asyubhah atau
disebut juga keraguan, seperti masalah akal dan logika. Ada al-jahlu atau kejahilan, artinya tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan, sedikitnya ilmu yang menyebabkan keraguan ini. Yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan, artinya melenceng atau menyimpang dari ajaran Allah. Dan yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian, yang disebabkan karena kebodohan dan kelengahan. Al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah, bertujuan untuk menyadari kebesaran Allah, keberadaan Allah yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya. Yang pertama ada ad-dalilul fitri. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajasi yang belum berpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua ada ad-dalilul hisi, yaitu dalil yang terdapat pada indera. Ada bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasakan atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang ketiga ada ad-dalilul akli, yaitu dalil yang didapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikannya dengan adanya Tuhan. Yang keempat ada ad-dalilul naqli atau nas, dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Manusia membutuhkan informasi dari Allah untuk mengenal zatnya, yaitu dalil naqli untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada ad-dalilut tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, yaitu Adam alaihi salam, hingga Rasul terakhir, yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seluruh dalil ini akan membimbing kita pada al-ma'rifatun bi azomatillah. Tauhidullah, mengesahkan Allah, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Yang pertama ada rububiyatullah, Allah sebagai satu-satunya pencipta. Kholikon atau keesaan Allah sebagai maha pencipta. Razikon, yaitu Allah satu-satunya sebagai maha pemberi rezeki. Dan malikon, yaitu Allah satu-satunya sebagai maha pemilik alam semesta. Yang kedua ada mulkiyatullah, yaitu berkuasa penuh atas yang dimiliki. Walian, yaitu keesaan Allah sebagai satu-satunya pelindung dan pemimpin. Hakiman, yaitu keesaan Allah sebagai pembuat hukum. Dan amiran, yaitu keesaan Allah sebagai satu-satunya maha pemerintah. Lalu ada goyatan, yang artinya yang dituju atau yang menjadi tujuan. Dan yang terakhir yaitu ada ilahan ma'budza, yaitu sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah.